Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniawati, mahasiswa dari Universitas PGRI Argapura Jember dengan nomor induk mahasiswa 221F10161. Di video kali ini, saya ingin menuntaskan video untuk ujian akhir semester mata kuliah disabilitas netra dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Kali ini saya mengambil tema pelayanan khusus pada disabilitas netra. Tunanetra merupakan seseorang yang mengalami hambatan pada indera penglihatannya. Tunanetra sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satu, buta total, dan kedua, low vision atau masih terdapat sisa penglihatan. Dengan penanganan dan layanan yang baik sejak dini, anak mampu berkembang maksimal sesuai dengan potensinya. Saat ini sudah banyak tunanetra maupun anak dengan berkebutuhan khusus yang berprestasi. Misal dalam tarik suara, musik, dan kemampuan lainnya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan bagaimana mengajari anak tunanetra dalam hal ini tunanetra total. Tips ini juga bisa diterapkan orang tua di rumah. Tips mengajari anak tunanetra. 1. Ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Tunanetra mengalami hambatan dalam penglihatan atau indera visual, sehingga arah dalam mengajari anak tunanetra yakni secara konkret atau langsung. Ia akan sangat sulit untuk menerima konsep saja. Contohnya, ketika mengajarkan berhitung, kita bisa mengambil benda seperti batu, kemudian anak memindah batu ke tempat yang ditentukan sambil membilang. Selanjutnya, bila batu sudah terkumpul langsung ditanya juga jumlah batu tadi. Bila benar, berikan pujian. Bila belum benar, ulangi memindahkan batu. 2. Ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Maksud dari mengajari secara menyeluruh adalah misalnya saja kita mengajarkan tentang hewan sapi. Hindari mengajari anak tunanetra per bagian, misalnya saja hanya kepala sapi atau kaki sapi. Kita bisa mengajarkan hewan tersebut menggunakan miniatur hewan sapi. Kemudian langsung dijelaskan menyeluruh kalau sapi itu ada kepalanya, ada kakinya, ada ekornya, sambil anak diarahkan meraba miniatur sapi. Ajari anak belajar sambil berbuat atau beraktivitas. Pembelajaran pada anak tunanetra sangat penting dalam melibatkan aktivitas dalam prosesnya. Seperti contoh sebelumnya di atas bahwa kita bisa mengajari anak membilang sambil memindahkan batu. Mengenal hewan dengan meraba miniatur. Dengan begitu, selain anak tidak bosan, anak juga dapat dengan mudah memahami apa yang dipelajari. 4. Ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Anak tunanetra mengalami hambatan indera penglihatan. Namun,
Karena hambatan tersebut, indera lain bisa menjadi lebih sensitif. Ajarkan anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Misalnya ketika mengajarkan tentang ayam, maka anak bisa belajar meraba untuk melatih kepekaannya. Perabaan bagaimana bulu ayam, apakah halus atau kasar. Kemudian pada indera pendengaran, anak diperdengarkan suara ayam. Kemudian indera pengecap, anak dikenalkan daging ayam. Dan indera lainnya sehingga anak memahami secara menyeluruh tentang ayam. Ajari anak suatu hal berkesinambungan. Dalam mengajari anak tunanetra, hindari dalam mengajar sepotong-sepotong. Jelaskan suatu hal secara lengkap, kemudian beralih ke hal lainnya, supaya pengetahuan anak juga tidak terpotong-potong. Ajarkan juga dari hal mudah ke hal yang semakin rumit dan kompleks. Beberapa faktor umum anak tunanetra. 1. Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. 2. Anak berhambatan visual memiliki hak yang sama seperti anak lainnya. Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda dan adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas dan membiarkan anak untuk mempelajari semua tata letak ruang kelas. Berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami pembelajaran secara individu. Misalnya, bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler kita, berikan kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya setiap kali dia bercerita. Ini menjadi sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba, akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau sebuah kejutan. 8. Perlu diingat bahwasanya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal. Sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seorang guru atau apapun yang dikenakan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Untuk itulah betapa pentingnya kita memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan cara verbal. Gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dan menemukan atau mengenali suara Anda, dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah, karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkanlah kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan, "Siapa aku?" Karena hal itu merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu.
Seperti halnya ketika seorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda dan Anda lupa siapa mereka. Saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya, di dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi anak berhambatan visual. Pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual, supaya anak yang berhambatan visual tersebut menemukan, mengenali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. Latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya, dan tidak menggunakan kecacatannya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. Libatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasaan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu dapat terbukti meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya, untuk pengembangan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupan di masa yang akan datang. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Memberi dalam hal ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang mereka miliki pada orang lain. Berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi, juga apresiasi capaian apapun yang telah ia miliki, sehingga ia pun terpacu untuk menjadi sukses dan lebih baik. Demikian video ini saya buat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.